Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam budi luhur. Hai, apa kabar kalian semua? Perkenalkan, nama saya Jihan Hasan, NIM 19325000091, mahasiswi Fakultas Ekonomi dan Bisnis, jurusan Akuntansi Universitas Budi Luhur. Perkenalkan, ini adik saya yang akan membantu saya dalam sesi tanya jawab. Oke, di video kali ini saya akan menjelaskan materi tentang implementasi strategi dan Blue Ocean strategi. Untuk penilaian ujian akhir semester dari mata kuliah Manajemen Strategi dengan dosen pengampu saya yaitu Bapak Dr. Muhammad Mabrur Taufik, SAG SEMM. Baik, kita mulai pembahasan yang pertama yaitu implementasi strategi. Apa sih implementasi strategi? Implementasi strategi adalah jumlah keseluruhan aktivitas dan pilihan yang dibutuhkan untuk dapat menjalankan perencanaan strategis. Implementasi strategis merupakan proses di mana beberapa strategi dan kebijakan diubah menjadi tindakan melalui pembangunan program, anggaran, dan prosedur. Baik, pembahasan selanjutnya yaitu strategi korporat. Definisi strategi korporat yaitu strategi yang menitikberatkan pada pertanyaan jangka panjang dan luas mengenai bisnis apa yang akan dimasuki oleh suatu organisasi dan apa yang diinginkan dalam bisnis tersebut. Selanjutnya, strategi korporat itu ada dua. Yang pertama, organisasi bisnis tunggal. Yang kedua, organisasi multibisnis. Selanjutnya, strategi korporat. Dari arah strateginya itu ada tiga. Yang pertama, strategi pertumbuhan, yaitu bagaimana menggerakkan organisasi ke depannya. Yang kedua, strategi stabilitas, bagaimana menjaga organisasi agar tetap stabil. Yang terakhir, strategi pembaruan, bagaimana membalik kinerja organisasi yang cenderung menurun. Selanjutnya, strategi pertumbuhan. Ada dua, yaitu bagi perusahaan, peningkatan omset, laba, atau kinerja yang lainnya. Yang kedua, bagi organisasi nirlaba, yaitu untuk peningkatan jumlah klien atau masyarakat yang dilayani, perluasan cakupan geografis, atau peningkatan program yang ditawarkan. Selanjutnya, strategi pertumbuhan dari alternatif strateginya itu ada 5. Yang pertama, strategi konsentrasi. Kedua, strategi integrasi vertikal. Yang ketiga, strategi integrasi horizontal. Yang keempat, strategi diversifikasi. Yang terakhir, strategi internasional. Selanjutnya, strategi konsentrasi. Strategi konsentrasi yaitu strategi pertumbuhan di mana perusahaan memusatkan lini bisnis utamanya dan mencari cara untuk mencapai sasaran pertumbuhan melalui peningkatan level operasi dalam bisnis utamanya. Selanjutnya, integrasi vertikal yaitu usaha perusahaan untuk memperoleh kendali terhadap inputnya, terhadap outputnya, atau keduanya. Selanjutnya, integrasi horizontal. Integrasi horizontal yaitu memperluas operasi perusahaan dengan mengombinasikan perusahaannya dengan perusahaan lain dalam industri yang sama dan melakukan hal yang sama dengannya, mempertahankan supplier dan distribusi. Selanjutnya, strategi diversifikasi. Strategi diversifikasi yaitu strategi pertumbuhan sebuah korporasi di mana perusahaan memperluas operasionalnya dengan berpindah ke industri yang berbeda. Berikutnya, strategi pertumbuhan. Ada dua, yaitu dari faktor pendorong eksternalnya, adanya dorongan kesempatan yang lebih menjauh ke dalam dari luar perusahaan yang membawanya melakukan diversifikasi masuk ke bisnis baru. Yang kedua, faktor pendorong internal.
kondisi-kondisi di mana perusahaan itu sendiri yang mendesaknya untuk melakukan diversifikasi. Yang terakhir, strategi internasional. Strategi internasional itu ada keuntungannya, yaitu mampu memperendah biaya operasi, memberi jalan atau cara dengan penambahan atau memperkuat pertumbuhan domestik. Yang ketiga, memberi kontribusi dalam mencapai skala ekonomi. Yang terakhir, menjadi pesaing yang lebih kuat baik secara domestik maupun internasional. Selanjutnya dengan kerugiannya, yaitu menghadapi risiko ekonomi, strategi, dan keuangan yang lebih besar. Yang kedua, proses mengelola secara strategik menjadi penuh tantangan dan lebih kompleks. Yang ketiga, menemukan kesamaan di pasar maupun kapabilitas menjadi lebih sulit. Yang terakhir, untuk memperoleh dan mengeksploitasi keuntungan adalah tidak mudah ataupun tidak otomatis. Baik, penjelasan selanjutnya yaitu strategi stabilitas. Strategi stabilitas merupakan strategi jangka pendek, karena itu sebaiknya strategi ini tidak digunakan organisasi dalam waktu yang lama, dan strategi stabilitas memberikan organisasi waktu istirahat dan mempersiapkan diri kembali untuk menghadapi persaingan ke depannya. Strategi stabilitas dapat diterapkan dalam situasi yang pertama, industri berada pada fase pergolakan dengan beberapa industri kunci dan tekanan dari luar yang secara drastis berubah menyebabkan situasi masa depan menjadi sangat tidak dapat diprediksi. Dan kedua, ketika tidak adanya peluang pada industri atau hanya terdapat sedikit peluang pertumbuhan pada industri. Selanjutnya, strategi pembaruan. Strategi pembaruan ada dua tipe strategi, yaitu pengurangan. Adalah strategi jangka pendek yang didesain untuk mengatasi kelemahan organisasi yang mengakibatkan penurunan kinerja organisasi. Yang kedua, perubahan haluan. Strategi yang didesain untuk situasi ketika kinerja organisasi semakin memburuk. Suatu organisasi strategi yang sudah membesar semakin memburuk, perusahaan perlu disehatkan. Selanjutnya, penyebab penurunan kinerja organisasi, yaitu karena kontrol keuangan yang tidak baik, biaya yang tidak terkontrol atau terlalu besar, pesaing baru, perubahan permintaan konsumen yang tidak terprediksi, lambat atau tidak merespon pada perubahan eksternal atau internal yang signifikan. Yang terakhir, pertumbuhan yang terlalu cepat atau ekspansi yang terlalu besar. Baik, penjelasan materi yang kedua yaitu Blue Ocean Strategi. Istilah Blue Ocean digunakan secara bersamaan dengan istilah Red Ocean untuk menggambarkan dua kondisi pasar yang bertolak belakang. Red Ocean menggambarkan kondisi pasar tradisional yang penuh sesak dengan tingkat persaingan yang tinggi, sehingga kesempatan bagi bisnis untuk memperoleh laba dan berkembang semakin berkurang. Sedangkan istilah Blue Ocean menggambarkan situasi pasar yang belum terjamah atau banyak diketahui, di mana permintaan diciptakan oleh produsen sehingga masih banyak kesempatan bagi bisnis untuk berkembang. Dalam pasar yang bersifat Blue Ocean, kompetisi menjadi tidak relevan karena belum banyak pebisnis yang memasuki pasar yang sama. Pasar yang diciptakan dengan Blue Ocean Strategi masih sangat luas, berpotensi untuk dikembangkan, dan nyaris tidak terbatas. Mengapa banyak perusahaan masih terjebak dalam pasar Red Ocean, alih-alih mencoba berpindah ke pasar Blue Ocean?
Kita kembali pada sejarah perkembangan strategi bisnis, di mana pondasi dari strategi bisnis yang umum digunakan adalah strategi perang untuk menghadapi kompetisi memperbesar pangsa pasar pada wilayah yang terbatas. Para CEO perusahaan umumnya telah dibekali dengan dasar-dasar strategi Red Ocean dan bagaimana cara menghadapi strategi pada pasar tersebut. Ketika bisnis didorong untuk melakukan strategi Blue Ocean, tidak banyak pedoman yang dapat diikuti untuk menciptakan pasar Blue Ocean dan menjalankan strategi tersebut. Inilah yang menyebabkan sebagian besar CEO tetap berfokus pada Red Ocean, pasar yang sudah mereka pahami di mana mereka siap bersaing di dalamnya. Prinsip dari Blue Ocean strategi adalah menghilangkan kompetisi dengan menciptakan inovasi pada value yang dibawa oleh bisnis, baik value bagi perusahaan maupun value bagi konsumen. Strategi ini bisa dilakukan dengan mengubah pola pikir dan menggunakan pendekatan sistematik sebagai berikut. Yang pertama, hapuskan faktor yang tidak memberikan nilai tambah terhadap persepsi konsumen. Yang kedua, kurangi faktor yang berlebihan untuk mencegah over delivery, pemberian value terlebih kepada konsumen. Yang ketiga, tingkatkan faktor penting untuk menghilangkan kompromi dan meningkatkan value yang ditawarkan industri kepada konsumen. Yang terakhir, ciptakan value yang belum pernah ditawarkan industri. Dengan menerapkan pendekatan sistematik tersebut, perusahaan akan menciptakan diferensiasi dan meningkatkan nilai tambah yang ditawarkan perusahaan kepada konsumen sehingga perusahaan akan dapat menciptakan pasar Blue Ocean yang bebas persaingan dan meraih keberhasilan di dalamnya. Baik, cukup di situ pembahasan materi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Selanjutnya ada sesi tanya jawab yang akan dibawakan oleh adik saya. Baik, saya akan bertanya, mengapa diperlukan Blue Ocean strategi? Yang kedua, faktor apa yang menghambat implementasi strategi? Baik, terima kasih atas pertanyaan dari adik saya. Saya akan menjawab yang pertama, mengapa diperlukan Blue Ocean strategi? Itu karena Blue Ocean strategi bekerja sama dengan organisasi untuk menemukan pasar yang tidak tersaingi dan menghindarkan pasar yang kompetitif dan jenuh. Dan ini membantu untuk berpindah dari hambatan persaing dalam industri dan struktur biaya yang ada dan secara bertahap bermigrasi ke arah peningkatan nilai yang konstruktif. Pertanyaan kedua, faktor apa yang menghambat implementasi strategi? Faktornya itu ada visi dan strategi tidak actionable, terus strategi tidak terhubung ke alokasi sumber daya perusahaan, dan strategi tidak terhubung dengan tim departemen dan individu. Baik, terima kasih atas waktunya sudah menonton video ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Apabila ada kekurangan, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.